seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini yaitu toolsnya itu Move Tool. Nah, setelah kita klik si toolsnya ini, dia akan memunculkan bagian sumbu-sumbu seperti ini. Nah, sumbunya ini kan dia kan gak ada tandanya tuh. Dia itu apakah Z, X atau Y. Kita bisa lihat dari pojok kanan atas ini. Di sini kan ada ininya nih, huruf-huruf inisialnya di sini. Nah, itu hurufnya ini itu berdasarkan sumbunya di sini. Jadi misalkan warna merah itu X. Nah, terus warna hijau itu Y, warna biru itu Z. Nah, begitu pun sebaliknya di sini juga ada minus nih. Minus X, minus Z, minus Y. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat view-nya itu yang dengan cepat gitu, view depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah, itu teman-teman bisa ngeklik bagian kanan sini aja. Ini termasuk shortcut-nya juga. Lalu juga kalau misalkan teman-teman ngegeser view-nya ini, dia akan menggeser juga nih si bagian X, Y, Z-nya ini sesuai dengan view teman-teman saat melihat sumbu ini. Dia akan mengikuti secara real time apa yang kita lihat di sini. Seperti itu kawan-kawan. Untuk menggeserkan objeknya ini, itu dengan cara mengeklik salah satu sumbunya ini. So, contoh nih yang pertama, kita geser sumbu Y di sini. Nah, setelah kita menggeser di sini, itu dia tidak bisa menggeser secara bebas. Dia hanya menggeser sesuai dengan patokan si Y ini. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Begitupun dengan yang X nih warna merah dan juga Z. Jika teman-teman ingin bebas menggesernya atau random letaknya itu mau di mana aja, kalian bisa mengeklik tombol G di sini. Nah, tombol G ini merupakan shortcut untuk Move Tool. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan si sumbunya ini sesuai dengan arahan sumbunya ini, kalian bisa mengeklik contohnya warna merah ini ya. Kita ngikutin warna merah, kita menekan tombol X. Dia akan ngikutin arahan ini, pergerakan ini sesuai dengan arahan X ini. Begitupun dengan yang Y, begitupun dengan Z. Kalau misalkan teman-teman langsung menggunakan toolsnya itu, menggunakan shortcut toolsnya itu, lalu langsung menggeser bagian sumbunya ini, kita langsung pencet G lalu Z Y, seperti itu. G, X dan juga G, Z, seperti itu kawan-kawan. Dan untuk menggunakan shortcut ini, teman-teman nggak harus berada di tempat move toolnya ini. Teman-teman nggak harus mengeklik si move-nya ini. Jadi kalau misalkan diklik select box doang, itu bisa kok. Terus selanjutnya ialah rotate tool atau rotasi tool teman-teman. Jadi penggunaan rotasi tool ini sama aja dengan menggunakan move tool. Jadi teman-teman hanya mengeklik salah satu sumbu yang ada di sini, tapi sumbunya ini tandanya itu diganti oleh bulat seperti ini. Nah, setelah kita klik lalu kita geser si objeknya itu, dia akan merotasi si objek tersebut. Nah, rotate ini juga memiliki shortcut dan shortcutnya itu R, dan juga di sini teman-teman kita bisa gunain shortcutnya ini sembari dengan sumbunya ini seperti move tadi, dimana tuh kita menekan tombol R digabungkan dengan X, dia akan rotasi sesuai dengan X nya itu. Terus juga menggunakan R ditambah menggunakan Y, dia akan menggeser sesuai dengan rotasi Y. Lalu juga dengan Z, dia akan merotasi sesuai dengan sumbu Z, seperti itu kawan-kawan. Move tool, rotate tool, dan selanjutnya ialah scale tool. Itu cara penggunaannya itu sama aja teman-teman. Geser-geser bagian sumbunya itu, lalu akan menghasilkan bentukan yang kalian inginkan. Lalu juga untuk shortcut-shortcutnya juga penggunaannya sama aja. Dimana kalau misalkan teman menekan tombol shortcut, misalkan R, lalu ditambah dengan X, Y, Z, maka itu akan mengikuti sesuai dengan koordinasi X, Y, Z-nya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya ialah scale tool. Nah, scale tool ini itu untuk membesar si objeknya itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memperbesar bagian atasnya aja dari si objeknya itu dia nggak bisa. Dia itu si scale tool ini besarkan si objeknya itu dari sisi atas dan sisi bawah, seperti itu. Begitupun dengan X juga di sini sisi depan dan sisi belakang, dan Y juga di sini yang hijau itu sisi kanan dan juga sisi kiri. Dia akan seperti itu.